Tapi sayup-sayup mereka ini mendengar ada kayak suara orang minta tolong. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri dan Horor. Seperti biasa, di konten kali ini aku akan membagikan satu kisah horor yang sangat menarik, epic, aneh, mind-blowing, seram, yang jelas bikin kalian merinding. Bukan kisah horor yang pada umumnya, yang ada hantu atau penampakannya ya kan? Tapi ini kisah horor dari perspektif yang berbeda lah gitu. Penasaran kalian kan? Jadi, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke kisahnya. 3, 2, 1, cekidot! Nah, tentu saja, aku dapat cerita ini dari suatu grup di Facebook. Ya, tentu saja ya, Wan. Kalau kisahnya itu kisah nyata. Cerita ini dialami oleh seorang pria, kita sebut saja Mas Agus gitu. Tapi yang membagikan kisahnya ini sang istri di grup Facebook itu. Namun kejadiannya saat Mas Agus ini masih belum nikah alias lajang. FYI ini ya, nama lokasi hutannya itu nggak boleh disebutkan kata Mas Agus. Saking angkernya itu hutan, cuman yang jelas nih ya, lokasi hutan tersebut terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan Mas Agus emang orang Sumatera Selatan juga. Dan aku sendiri sebelumnya udah minta izin juga untuk membagikan kisahnya Mas Agus itu sebagai konten di channel ini. Terima kasih banyak atas izinnya buat Mas Agus dan istri. Salam buat keluarga yang lain juga. Nah, ceritanya di sore hari sebelum maghrib, sekitar tahun 2009 atau 2010 lah, Mas Agus ini sedang berada di rumahnya, waktu itu sedang sendirian lah gitu. Tiba-tiba ponselnya Mas Agus berbunyi. Lalu diangkatlah teleponnya ya kan di Mas Agus ini. Ternyata yang menelpon itu kakak kontannya. Rupanya kakaknya itu ingin mengajak Mas Agus, adiknya itu untuk pergi ke hutan, pergi mencari burung bersama kawan kakaknya itu. Entah burung jenis apa yang dicarinya. Oke lah kata Mas Agus, disanggupinya gitu. Setelah diiyakan oleh Mas Agus, tak lama kemudian datanglah kakaknya itu beserta satu kawan kakaknya itu ke rumah untuk menyebut Mas Agus ini. Dan mereka bertiga langsung berangkat untuk mencari burung itu di hutan. Ya, sepanjang jalan mereka ngobrol-ngobrol bertiga. Pokoknya selama perjalanan itu ada sajalah yang mereka bicarakan. Gak kerasa mereka pun sampai di hutan yang dituju. Tanpa babi bu, mereka ini langsung tuh masuk ke dalam hutan. Tapi mereka ini tak lupa juga mengucapkan salam sebelum masuk tadi. Mereka pun langsung mencari burung yang hanya membawa satu senapan angin dan satu golok saja. Satu senapan angin, satu golok. Sambil mencari itu ya kan, mereka lihat kiri, kanan di dalam hutan itu masih belum menemukan buruan mereka. Atau memang belum terlihat gitu. Dari awal masuk sampai pertengahan hutan, mereka ini masih belum melihat satu buruan sama sekali. Ya namanya berburu, mereka ini ya nggak berputus asa. Mereka ini tetap menelusuri hutan, untung-untung lah dapat buruan lah gitu. Udah capek mencari atau menelusuri hutan ya kan. Ya udah mereka ini beristirahat lah di bawah pohon yang lumayan besar. Bukan lumayan besar ya, salah, tapi sangat besar. Tapi sayup-sayup mereka ini mendengar ada kayak suara orang minta tolong. Mas Agus ini yang mendengar ya kan. Tapi Mas Agus ini belum ngomong ke kakaknya maupun temannya itu. Karena suara yang didengar Mas Agus ini sayup-sayup gitu. Bisa jadi ini halusinasi Mas Agus aja ya kan. Karena mereka kan dalam hutan. Siapa juga di dalam hutan ini yang tiba-tiba minta tolong gitu. Mas Agus ini masih merasa kayak nggak yakin aja sih. Paling aku halusinasi gitu. Halu gitu. Mas Agus ini berbicara dalam hatinya ya kan. Ya paling salah dengar. Tapi lama-kelamaan suara orang minta tolong itu makin terdengar jelas di telinganya Mas Agus. Masih ditepis sama Mas Agus. Karena Mas Agus ini berpikir, masa di hutan kayak gini ada orang ya kan. Meskipun Mas Agus ini berusaha cuek ya kan. Gak tahu kenapa Mas Agus ini masih kayak memperhatikan suara itu gitu. Suara yang didengar Mas Agus itu kayak ini. Icak-icaknya ya kan. Aku juga nggak tahu kayak apa suaranya, tapi ica-icaknya kayak gini gitu.
Didengarnya sama Mas Agus kayak gitu. Tolong, sakit. Tolong, sakit. Kayak gitulah. Suaranya itu merintih. Tapi lama-kelamaan suaranya itu makin jelas. Mas Agus ini udah nggak tahan lagi. Pas mau bicara sama kakaknya, bakal ngomong nih ya, baru bakal ngomong, tiba-tiba kakaknya langsung berdiri. Dan kakaknya itu berkata, "Kalian ada yang dengar nggak suara minta tolong?" Itu katanya kakak Mas Agus. Spontan saja Mas Agus ini kaget dengan ucapan kakaknya itu. Karena Mas Agus sendiri juga dengar gitu. Dari tadi lagi. Mas Agus ini langsung tuh menghampiri kakaknya yang sedang berdiri itu. Langsung saja Mas Agus ini bilang kalau dirinya itu sudah dari tadi mendengar suara misterius itu. "Bang, aku sebenarnya udah dari tadi loh mendengar suara itu." Oh, kata Mas Agus. Karena merasa penasaran suara apa itu, kakaknya itu langsung mengajak mereka berdua menelusuri suara yang minta tolong tadi. Nah, kenapa mereka ini berani mencari suara itu? Ya karena kejadiannya bukan di malam hari, melainkan sore hari ya kan. Jadi masih belum gelap gitu. Sekaligus mereka ini juga penasaran. Masa di hutan kayak gini ada orang yang minta tolong gitu? Atau emang ada orang yang lagi butuh bantuan juga ya kan? Ya siapa tahu gitu. Saking penasarannya mereka ini, ya udah tuh, mereka bertiga ini berjalan bergegas dengan hati-hati. Senapan angin yang mereka bawa itu dipompa dulu, lalu diisi dengan peluru. Senapan angin itu kakaknya yang bawa, sedangkan Mas Agus ini bawa golok. Sedangkan teman kakaknya itu membawa kayu kopi yang lumayan panjang lah, untuk berjaga-jaga ya kan, nanti ada apa-apa gitu. Udah tuh mereka telusuri, dari mana ya suara itu, mereka telusuri dari rasa penasaran yang sangat amat penasaran. Gak terasa selama 10 menit mereka menelusuri hutan itu, mereka ini terhenti di tempat tanah yang kosong gitu, yang gak ada pohonnya, yang gak rimbun lah, yang apa itu, ada tanah cuman gak lumayan luas di dalam hutan itu. Kalau dikira-kira luas tanah yang kosong itu sekitar 15 kali 30 meter lah. Cuma ditumbuhi ilalang saja gitu, nggak ada pohonnya. Pas sekali nih ya, di tempat itu, di tempat mereka berdiri, suara misterius itu semakin kuat terdengar. Padahal di sekeliling mereka nggak ada lihat apa-apa gitu. Mereka ini cuma bisa terdiam, lalu mereka ini melihat ke sekitar ya kan, ke kiri, sekitar, kanan, sekitar, sambil jongkok. Namun dia, suara itu semakin kencang dan semakin jelas. Kayak emang ada orang minta tolong nih gitu. Tapi tetap saja tidak ada seorang pun yang mereka lihat di sekitar mereka. Udah sekitar 20 menit lah kurang lebih, mereka itu berhenti sambil antisipasi di tempat mereka jongkok itu. Nggak ada yang mencurigakan, tapi suara itu semakin kencang dan semakin kencang. Dan akhirnya Mas Agus ini memberanikan diri untuk maju, untuk melihat apa yang terjadi di sekitar mereka itu. Dengan sebilah golok, Agus ini memberanikan diri untuk lebih maju lagi. Sekitar 10 meter Agus ini maju, suara minta tolong sambil merintis kesakitan itu semakin jelas terdengar. Lebih jelas lagi terdengarnya gitu. Spontan saja Agus langsung jongkok lagi sambil amati situasi di sekitarnya juga ya kan. Nah, di tempat si Agus jongkok itulah semakin jelas pula Agus mendengar suara itu. Dan semakin jelas lagi. Karena suara ini nggak jelas dari mana asal datangnya, Agus pun langsung tuh kayak menundukkan kepalanya. Pas menundukkan inilah Agus ini melihat nih di depannya adalah kayak batu runcing yang ditancapkan ke tanah. Sambil kayak itu, hah? Ada batu tuh gitu. Runcing tapi ditancapkan ke tanah ya kan. Dan cuma hanya ada satu batu itu saja. Si Agus ini kayak gimana ya? Kayak mulai curiga gitu. Memberanikan diri untuk maju lagi alias mendekat ke batu itu. Sambil jongkok itu ya kan. Pas sampai di batu itulah suara itu makin jelas. Nah masih penasaran apa iya suara itu dari batu tersebut. Dekatkannya telinganya sama si Agus ya kan. Tempelnya ya kan telinganya itu ke batu itu. Dan betul saja suara itu berasal dari batu tersebut. Makin jelas tuh di telinganya si Agus. Karena si Agus ini masih penasaran ya kan, masa ya ada suara dari dalam batu gitu. Agus ini malah lebih memberanikan diri lagi buat menempelkan telinganya di tanah dekat batu itu.
Antara percaya dan tidak nih ya, karena suara misterius itu makin dia tempelkan telinganya ke tanah gitu. Semakin jelas-jelas sekali ada suara di balik tanah itu. Agus pun langsung tuh memanggil kakak dan kawannya itu untuk menyusul si Agus di tempat si Agus menemukan suara misterius itu. Agus pun menyuruh kakaknya itu beserta kawannya itu untuk menempelkan telinganya di tanah. Yang sebelumnya itu, si Agus telah menempelkan telinganya juga di tanah. Begitu mereka ini menempelkan telinga mereka ke tanah, spontan mereka ini langsung istighfar gitu. Benar saja, suara yang menjerit kesakitan minta tolong itu, yang dari tadi mereka dengar ya kan, itu ada di bawah tanah itu. Ih, ngeri gak sih? Begitu mereka tahu suara itu berasal dari bawah tanah, tanpa babi ibu, mereka bertiga ini langsung lari sekencang-kencangnya buat keluar dari hutan ini. Mereka tuh terus berlari, nggak ada berhenti-berhenti, berlari aja terus gitu. Sekitar 20 menit barulah mereka ini berhasil keluar dari hutan itu. Mereka ini masih ketakutan ya kan, dengan nafas mereka yang begitu ngos-ngosan. Mereka pun terus berlari sambil mencari tempat istirahat. Syukurnya nih ya, akhirnya mereka bertiga pun sempat nih menemukan gubuk yang letaknya di pinggir jalan. Dan mereka bertiga pun langsung tuh menuju ke gubuk itu. Udah tuh, sesampai mereka di gubuk itu, mereka pun langsung istirahat ya kan. Ya mereka ini kan lari dari tadi, nggak berhenti-henti, masih sambil menahan rasa takut mereka tadi. Waktu itu udah mau masuk maghrib. Belum sampai di situ, tiba-tiba mereka ini dikagetkan dengan suara pintu yang terbuka dari gubuk tempat mereka singgah itu. Mereka bertiga pun langsung tuh menoleh ke belakang. Syukurnya ternyata itu orang. Ternyata ada sang pemilik gubuk itu. Sang pemilik gubuk itu keluar ya kan. Ternyata beliau ini sebatang kara pula di dalam gubuk itu. Kurang lebih nih ya, kalau dilihat umurnya sang pemilik gubuk itu 55 tahun, kalau enggak 60 tahunan lah. Gara-gara melihat kedatangan mereka itulah si pemilik gubuk itu, makanya dia keluar gitu. Ada apa ya kan? Dan mereka bertiga pun meminta izin untuk istirahat sejenak di gubuknya itu. Mereka bertiga pun tidak lupa saling kenalan lah sama sang pemilik gubuk itu. Pemilik gubuk itu bernama Pak Toro. Dia sendiri sudah 40 tahun tinggal di gubuk itu. Melihat mereka bertiga seperti ketakutan, Pak Toro pun lalu mengambilkan mereka ini air putih untuk diminum. Selesai mereka bertiga ini minum, Pak Toro pun lalu bertanya, "Kalian ini dari mana? Kok ketakutan gitu?" Mereka bertiga ini masih kayak gemeteran ya kan. Dengan berat bibir mereka menjawab kalau mereka bertiga ini habis dari hutan. Dan mereka bertiga pun menceritakan apa yang baru saja mereka alami di dalam hutan tadi kepada Pak Toro itu. Udah tuh mereka pun saling ngobrol ya kan, panjang lebar. Pak Toro pun ini senantiasa mendengarkan cerita mereka. Kalian tahu gimana respon Pak Toro? Pak Toro ini cuma kayak senyum-senyum gitu, menggelengkan kepalanya gitu. Saking seriusnya Pak Toro ini mendengar cerita mereka bertiga. Setelah mereka bertiga menceritakan apa yang telah mereka alami barusan tadi, Pak Toro pun langsung menjawab semuanya itu. Di mana yang mereka temukan tadi di tengah hutan itu, yang ada batu runcing berdiri tadi, itu adalah makam, kata Pak Toro. Terus si Agus ini penasaran ya kan, ditanyanya sama Pak Toro. Lalu kenapa di tengah hutan itu ada makam orang, Pak? Dulu, sekitar 18 tahun yang lalu, kata Pak Toro, dulu itu ada seorang maling kambing warga kampung sebelah. Maling itu pun tertangkap lalu dipukuli dan diseret sampai ke tengah hutan. Tidak hanya itu, sampai di sana si maling itu diikat tangan dan kakinya. Lalu dikubur hidup-hidup. Persis di tempat mereka bertiga mendengar suara itu tadi, kata Pak Toro. Ternyata itu makam gitu. Setelah mendengar cerita Pak Toro tadi, mereka bertiga ini malah tambah ketakutan. Ya juga sih. Tapi sadis juga ya maling dikubur hidup-hidup. Ya pantesan angker ya. Tapi kata Mas Agus ini yang mengalami kejadian tersebut, katanya hutan itu memang sangat-sangat angker gitu. Itu pun mereka ini mengalami kejadian mistis tersebut kan nggak malam hari, masih terang lah gitu ya kan. Masih di sore hari gitu. Apalagi mereka mengalami itu malam gitu. Ngeri sih. Tak terasa hari pun sudah mulai masuk waktu maghrib.
mereka bertiga pun langsung berpamitan sama Pak Toro dan langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Udah deh, tamat cerita ini. Tapi ngeri juga sih. Meskipun ya nggak ada penampakannya, hanya dengan mendengar suara minta tolong dari dalam makam aja gitu, udah membuat aku super merinding banget. Ingat dosa-dosa juga ya kan? Apa ada bekal imam yang kita bawa nanti gitu? Apalagi nih orang matinya juga pas lagi mencuri, dikubur hidup-hidup lagi. Serius, nggak bisa dibayangin deh. Nah, menurut kawan-kawan gimana? Apakah cerita ini menarik? Atau mungkin pernah ngalamin hal yang serupa? Jangan lupa komen, oke? Udah deh, gitu aja. Nggak tahu harus ngomong apa lagi. Pokoknya terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya supaya kawan-kawan semua dapat notifikasi terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye!